Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak DPR MPR Republik Indonesia, dan para aparatur sipil negara, Bapak Kapolri, dan Bapak Ibu para pengajar, para pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dan tokoh lintas budaya, lintas agama yang kami hormati. Para pemuda, pelajar, masyarakat semua yang kami muliakan. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan bangsa. Dan marilah kita bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan, kita masih dapat mencintai negara Indonesia ini, dan dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, 350 tahun yang lalu kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan acara apapun di negeri ini. Pada masa itu bergerombol dengan mengibarkan bendera sang merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dianggap makar. Kita ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Pada masa itu 350 sudahlah cukup. Cukup apanya? Cukup kehinaannya, cukup penderitaannya, cukup kesengsaraannya, cukup kerendahannya, cukup kesialannya. Bayangkan, bangsa Indonesia dijadikan budak dalam negerinya sendiri. Bangsa Indonesia dikerangkeng dalam tanah airnya sendiri. Jiwanya dibunuh, kesadarannya dimatikan, lesannya diperhangus, otaknya diracuni, kehormatannya Ibu Pertiwi diinjak-injak. Merekalah yang kaya raya, kita yang miskin. Mereka yang tertawa-tawa, kita yang menangis. Mereka yang jaya, kita yang sengsara. Mereka yang makmur, kita yang lumat dan hancur. Kita yang mempunyai tanah air, tapi mereka yang menguasainya. Mereka membangun kekayaan istana-istana di atas pondasi kefakiran kita. Mereka membangun kejayaan di atas kesengsaraan kita. Mereka bersukaria di atas tangisan bangsa kita Indonesia. Waktu itu belum menjadi bangsa, apalagi negara. Karena pada masa penjajahan dulu yang menguasai adalah, atau
Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan pada setiap wilayah. Saudara-saudaraku, itulah nasib bangsa kita kala itu. Penderitaan bangsa kita yang sangat pedih. Untuk itu, janganlah sampai hal ini terulang kembali. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Janganlah sampai penderitaan masa lalu itu terulang kembali. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang sengsara. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang menderita. Semoga tidak ada lagi bangsa kita yang menangis-nangis. Semoga kita tidak ada lagi bangsa kita yang menjerit-jerit. Sebab sekarang ini bangsa Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. 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 Bapak Ibu yang kami muliakan, hari 17 Agustus 1945 kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingat itu. Dan bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Sekali lagi saya tegaskan. Tanggal 17 Agustus 1945. Kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Paham? Republik Indonesia adalah negara yang suci, tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena pada waktu itu negara-negara lain datang ke Indonesia adalah menjajah bangsa Indonesia yang kala itu belum berbentuk republik, tapi masih berbentuk kerajaan-kerajaan dari Majapahit, Demak, Pajang, Sriwijaya, terus Gorontalo, kerajaan Bukit Tinggi, kerajaan Galuh dan yang lainnya. Jadi belum ada republik, belum ada Indonesia pada masa itu. Dan sekarang Kang Gus Afif Butika, mari perhatikan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada waktu itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari awal hingga akhir teks proklamasi, tidak ada satupun menyebut kata Republik Indonesia. Yang disebut adalah bangsa Indonesia. Ingat, yang disebut adalah bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi kami bangsa Indonesia, bukan proklamasi kami Republik Indonesia. Ingat itu, sedulur. Yang kedua, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bukan dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, kemudian ditegaskan lagi atas nama bangsa Indonesia. Bukan disebut atas nama Presiden Republik Indonesia. Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Ingat itu, sedulur. Itu adalah dasar yang pertama, atau ini bukti sejarah yang tidak bisa diubah. Ini fakta sejarah. Tanggal 17 belum ada presiden, belum ada pemerintahan, belum ada DPR maupun MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945 juga belum disahkan. Jadi jelasnya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan bangsa, bukan proklamasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Bapak Presiden, sedulur semuanya, ya. Jadi saya itu sedih ketika melihat slide atau tayangan, ya, yang mengatakan 17 Agustus 1945, ya, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Gus Afif itu sangat sedih sekali. Karena apa? Tidak ada dasarnya. Dan 17 Agustus 45 adalah proklamasi kemerdekaan bangsa, bukan proklamasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong yang Gus Afif katakan ini bisa di-share ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Bagikan untuk kejayaan Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil yang kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak ada istilah kemerdekaan Republik. Kita sama
kita sama-sama menyimak. Mari kita lihat semuanya. Di alinea 1 disebutkan, dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ingat itu. Itu pada alinea ke-1. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bahkan bukan Republik Indonesia saja, tetapi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan alinea ke-3, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Bukan Republik Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu pada alinea ke-3. Alinea ke-4, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Paham ya sedulur? Dan saya tegaskan lagi ya, keputusan Presiden nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan 17 Agustus kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan republik. Anda bisa lihat pada pasal 5 ayat 1 bunyinya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 juga disebutkan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan saya jelaskan lagi, kalimat 17 Agustus kemerdekaan Republik jelas tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Kenapa saya mengatakan ini? Karena ini adalah hubungannya dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dan perlu diganti semua spanduk yang ada di Indonesia jika ada mengatakan 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu salah. Yang benar adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Penyebutan 17 Agustus kemerdekaan Republik bisa membawa kepada 6 dosa besar politik. Yang pertama, dosa besar politik terhadap proklamasi itu sendiri. Jika menganggap yang benar ialah kemerdekaan Republik Indonesia, berarti pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam teks proklamasi itu tidak dianggap salah. Yang kedua, dosa besar politik terhadap bangsa. Jika pendirian bangsa yang benar adalah kemerdekaan Republik Indonesia, bukan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti menganggap bahwa bapak bangsa yang telah menyusun teks proklamasi itu salah.
Itu dosa yang kedua. Dosa besar yang ketiga terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka tapi dianggap belum merdeka karena tanggal 17 Agustus 45 dianggap yang merdeka adalah Republik Indonesia. Dosa besar keempat, dosa besar politik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jika pendirian kemerdekaan Republik Indonesia berarti sama halnya menganggap negara kesatuan Republik ini pernah dijajah kemudian merdeka. Dosa yang kelima, dosa besar politik terhadap sejarah dan dosa besar politik terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedulur, berhubung sudah subuh dan tolong ini bisa di-share ke seluruh Indonesia supaya 6 dosa politik itu bisa terhapuskan dari Indonesia dan Indonesia menjadi negara superpowernya perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.